Halo Sobat YouTube semua, bertemu lagi bersama saya Wendika Fernanda. Kali ini kita akan membahas 10 surat yang paling sering dibutuhkan warga dari pemerintah desa. Tanpa menunggu lama, mari kita simak dan kita saksikan. Check it out. Yang pertama, surat keterangan tidak mampu atau SPTM. Surat ini digunakan untuk keperluan seperti pengajuan beasiswa, bantuan sosial, atau pembebasan biaya pengobatan. Kapan kita butuhkan? Saat mengajukan program bantuan pemerintah atau lembaga tertentu. Bagaimana cara pengurusannya? Yang pertama, bawa fotokopi KTP, bawa fotokopi KK, dan bukti pendukung lainnya seperti surat rekomendasi RT atau RW ke kantor desa. Kalau kita di sini pengantar kepala jorong. Yang kedua, surat pengantar nikah. Dokumen ini diperlukan untuk melengkapi persyaratan administrasi pernikahan di kantor urusan agama KUA. Kapan dibutuhkan? Sebelum pendaftaran nikah di kantor urusan agama. Bagaimana cara pengurusannya? Yang pertama itu siapkan KTP, KK, dan akte kelahiran kedua mempelai, dan surat rekomendasi dari RT atau RW atau kepala jorong. Tambahan berikutnya yaitu adalah pas foto. Pas foto ukuran 3x4 6 lembar, 4x6 4 lembar, dan 2x3 6 lembar. Dan juga ditambahkan materai 10.000 sebanyak 2 lembar. Tetapi sungguh pun begitu, sudah kita ketahui bagaimana syarat-syarat untuk pengurusan surat pengantar nikah. Yang paling penting dan paling utama sekali yaitu kita harus mempunyai calon. Jadi kita harus mempunyai calon terlebih dahulu agar bisa kita membuat surat pengantar nikah. Berikutnya, yang ketiga itu surat keterangan waris. Surat ini diperlukan untuk proses pembagian harta warisan. Kapan dibutuhkan? Saat ada anggota keluarga yang meninggal dunia dan proses pembagian harta waris akan dilakukan. Cara pengurusannya, bawa dokumen seperti KTP ahli waris, akta kematian ahli waris, dan KK almarhum, dan juga surat pengantar dari RT atau RW atau surat pengantar dari kepala jorong. Yang keempat, surat keterangan domisili. Surat ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti membuka rekening bank atau mendaftar ke sekolah. Kapan dibutuhkan? Jika alamat tinggal berbeda dengan yang tercantum di KTP. Cara pengurusannya, bawa KTP, KK, dan surat pengantar dari RT atau RW atau kepala jorong. Yang kelima, surat keterangan usaha atau SKU. Surat ini diperlukan untuk pengajuan kredit usaha atau pendaftaran izin usaha. Kapan dibutuhkan? Saat mengurus perizinan atau bantuan usaha kecil. Cara pengurusannya, siapkan KTP, KK, dan surat pengantar RT atau RW atau kepala jorong. Jadi surat keterangan usaha ini banyak macamnya, ada keterangan usaha sayur mayur, usaha pertanian, usaha sembako, usaha pangkas rambut. Jadi surat keterangan usaha ini nanti akan digambarkan apa usaha dari warga tersebut. Yang keenam, surat izin keramaian. Dokumen ini digunakan untuk mengadakan acara yang melibatkan banyak orang. Kapan dibutuhkan? Sebelum mengadakan acara seperti pernikahan, konser, atau kegiatan besar lainnya. Bagaimana cara pengurusannya? Ajukan surat ke RT atau RW atau kepala jorong, lalu ke kantor desa dengan membawa rincian acara. Dan nanti di kantor desa atau kantor wali negari akan dibuat rekomendasi kepada Kapolsek. Karena kalau surat izin keramaian itu yang mengeluarkan Kapolsek. Tetapi rekomendasinya dari pemerintahan desa. Selanjutnya, surat keterangan ahli waris. Berbeda dengan surat keterangan waris, surat ini lebih formal dan sering digunakan untuk urusan legal. Kapan dibutuhkan? Saat mengurus hak waris di pengadilan atau bank. Bagaimana cara pengurusannya? Siapkan dokumen ahli waris, surat kematian, dan dokumen pendukung lainnya.
Yang kedelapan, surat rekomendasi pindah tempat tinggal. Dokumen ini diperlukan saat warga ingin pindah domisili ke daerah lain. Kapan dibutuhkan? Sebelum mengurus perubahan data kependudukan di tempat baru. Cara pengurusannya, bawa KTP, KK, dan surat pengantar dari RT atau RW atau kepala jorong ke kantor desa. Yang kesembilan, surat pernyataan belum menikah. Surat ini digunakan untuk keperluan tertentu, seperti mendaftar pekerjaan atau menikah di luar negeri. Kapan dibutuhkan? Jika diminta oleh instansi tertentu. Cara mengurus: ajukan permohonan ke kantor desa dengan membawa KTP dan dokumen pendukung lainnya seperti pengantar RT atau RW atau kepala jorong. Surat pernyataan belum menikah ini juga biasanya untuk anak-anak kita yang mendaftar di CPNS, TNI atau Polri. Jadi bagi anak-anak yang biasanya mendaftar CPNS, TNI atau Polri itu biasanya kelengkapan administrasinya diminta itu surat pernyataan belum menikah. Yang ke-10, surat keterangan meninggal. Surat ini digunakan untuk menerangkan bahwa seseorang telah meninggal. Cara pengurusan, ajukan permohonan ke kantor desa dengan membawa KTP dan dokumen pendukung lainnya dan tanggal lahir orang yang telah meninggalnya. Dan jangan lupa bawa surat pengantar dari RT atau kepala jorong. Setelah kita mengetahui 10 surat-surat yang sering dikeluarkan oleh pemerintahan desa, sekarang saya akan memberikan tips dan trik mengurus surat di kantor desa. Yang pertama, pastikan membawa dokumen asli dan fotokopi sesuai persyaratan. Yang kedua, datang pada jam kerja untuk menghindari antrian panjang. Yang ketiga, jangan ragu bertanya kepada petugas desa jika ada informasi yang belum jelas. Dengan memahami jenis-jenis surat dan cara mengurusnya, warga dapat lebih mudah menyelesaikan keperluan administratif di pemerintahan desa. Sekian, terima kasih. Jadi, 10 surat yang sering dikeluarkan oleh pemerintahan desa. Mudah-mudahan semua kita yang menonton agar lebih tahu dan lebih paham. Sebenarnya lebih banyak lagi surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Tetapi dalam kesempatan ini, saya hanya mencoba merangkum 10 yang sering sekali dikeluarkan oleh pemerintahan desa. Mari dukung terus channel saya, Pendika Fernanda, agar channel saya ini terus berkembang dan memberikan edukasi-edukasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Bye-bye.